Negara curiga, rakyat jadi tersangka. Sebuah catatan kritis atas kebijakan pemblokiran rekening dormen oleh PPATK. Apakah negara kita mulai kehilangan orientasi di tengah gelombang kejahatan keuangan berskala besar dengan pelaku yang kerap datang dari ruang-ruang kekuasaan? Negara justru memilih menembakkan pelurunya ke arah yang paling mudah, rekening milik rakyat kecil yang tidak aktif selama 3 bulan. Itulah yang kini terjadi lewat kebijakan PPATK yang membekukan ratusan ribu rekening yang dianggap dormen alias tidur. Seolah-olah kejahatan terbesar dalam sistem keuangan kita datang dari ibu-ibu rumah tangga yang menyimpan tabungan sekolah anaknya, dari petani yang menaruh hasil panennya untuk musim tanam berikutnya, dari TKI yang menyisihkan gajinya untuk rumah di kampung. Kita harus jujur mengatakan, kebijakan ini cacat secara logika, rapuh secara etika, dan berbahaya secara sosial. Siapa yang sebenarnya dibidik? Dalam narasi resminya, mencegah rekening palsu, mencegah pencucian uang, dan memberantas kejahatan digital. Terdengar indah, tapi mari kita telusuri lebih jauh. Siapa yang benar-benar terdampak oleh kebijakan ini? Apakah para bandar judi online terguncang? Apakah para pelaku korupsi yang menebar dana lewat banyak rekening gelap menjadi panik? Tentu tidak. Mereka bergerak lincah di zona abu-abu yang tidak bisa disentuh dengan sekedar indikator tidak aktif selama 3 bulan. Yang justru kena pukul adalah rakyat biasa, yang tidak bertransaksi bukan karena niat jahat, tapi karena hidup mereka memang sederhana. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa tidak aktif selama 90 hari bisa dianggap bermasalah. Negara seolah menciptakan aturan keuangan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup dalam sistem, dan otomatis menyudutkan mereka yang ada di luar sirkuit transaksi digital harian. Satu hal yang paling memprihatinkan dari kebijakan ini adalah ketiadaan transparansi dan keterlibatan publik. Tidak ada notifikasi massal, tidak ada sosialisasi luas, bahkan tidak ada proses penyadaran kepada masyarakat. Pemblokiran terjadi begitu saja, dan rakyat dipaksa menyelesaikannya melalui proses administratif yang lambat, kaku, dan seringkali tidak manusiawi. Lalu muncul pertanyaan besar. Dengan dasar apa 3 bulan dianggap cukup untuk menyebut rekening itu patut diblokir? Kenapa tidak 6 bulan atau setahun? Apakah negara begitu ketakutan dengan rakyatnya sendiri sampai harus membekukan akses keuangan hanya karena tidak ada aktivitas digital? Lebih ironis lagi, jika kita menengok ke atas, para penyimpan dana jumbo di luar negeri, para pengemplang pajak kelas kakap, para koruptor dengan jejak transfer yang disamarkan lewat puluhan rekening, mereka justru tidak tersentuh oleh algoritma seperti ini. Di tengah dorongan pemerintah agar rakyat menabung di bank, menggunakan sistem keuangan formal, dan menghindari simpanan tunai, kebijakan seperti ini justru mengirim pesan yang sebaliknya. Jangan terlalu percaya dengan rekeningmu, karena negara bisa mengambil kendali kapan saja tanpa banyak tanya. Akibatnya, kepercayaan publik tergerus. Orang mulai bertanya-tanya, apakah uang mereka benar-benar aman? Apakah sistem perbankan masih bisa diandalkan? Apakah menabung bukan lagi tindakan bijak, tapi justru jadi sumber masalah? Kita sedang menyaksikan bentuk lain dari pengasingan sosial, di mana rakyat kecil yang tidak paham sistem justru dianggap ancaman oleh sistem itu sendiri. Saya harus sampaikan kritik ini sebagai bentuk cinta saya kepada negara ini. Pemerintah harus sadar, niat baik saja tidak cukup. Dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan harus diuji bukan hanya oleh efektivitas teknisnya, tapi oleh rasa keadilannya. Membasmi kejahatan keuangan tidak boleh dibayar dengan menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di level akar rumput. Negara harus lebih bijak memilah mana yang harus dicurigai dan mana yang cukup diberi ruang edukasi. Karena rakyat bukan musuh negara, dan rekening tidur bukan tempat persembunyian kriminal, tapi cermin dari hidup rakyat yang bertahan dengan cara mereka sendiri. Thank you.